Ini adalah ringkasan dari pelajaran yang sebelumnya mengenai konsentrasi larutan. Jadi ada berbagai cara menyatakan konsentrasi larutan atau kepekatan larutan. Yang pertama kita bisa menyatakan dengan persen. Nah, persen ini kadang-kadang disebut kadar atau persentase atau kandungan. Contoh, misalnya kalau kita punya larutan 40% urea. Tanpa ada informasi tambahan, kita boleh mengasumsikan bahwa larutan ini terdiri dari 40 gram zat terlarut, yaitu urea, yang terlarut dalam 60 gram pelarut atau pelarut universal yang biasanya disebut adalah air. Atau bisa juga persen ini artinya adalah persen volume. Misal kita punya larutan alkohol 90% misalnya. Alkoholnya jenis etanol. Tanpa keterangan apa-apa, kita bisa mengasumsikan bahwa larutan ini terdiri dari 90 ml etanol di dalam 10 ml air. Yang ketiga, cara untuk menyatakan konsentrasi bisa dinyatakan dengan molaritas. Molaritas itu artinya adalah jumlah mol zat terlarut di dalam tiap 1 liter volume total. Jadi ini adalah volume terlarut dan pelarut gitu. Ini satuannya harus mol atau biasanya gram per mr biasanya. Atau biasanya dulu saya suka sebut ini G per mr. G-nya dalam gram. Volumenya ini satuannya harus liter. Ini sebenarnya boleh-boleh aja sih. Kalau di atasnya masanya dalam miligram, berarti nanti N-nya jadi milimol. V-nya boleh mililiter, nggak masalah. Nah, kadang-kadang kita perlu mengkonversi dari satuan persen ke molar atau sebaliknya. Kita boleh gunakan lagi persamaan ini. Kadang juga kita bisa mencampurkan dua larutan sejenis atau larutan yang tidak saling bereaksi. Contohnya larutan glukosa dengan glukosa, HCl dengan HCl gitu. Jadi larutan yang sama dan tidak saling bereaksi. Konsentrasi totalnya bisa kita hitung dengan cara ini. Atau bisa juga kalau kita punya larutan diencerkan, cara menghitung konsentrasinya jadi begini, atau molaritasnya begini. Yang keempat, kita bisa menyatakan konsentrasi dengan satuan molalitas. Ini agak beda, molalitas itu artinya jumlah mol zat terlarut di dalam tiap 1 kg pelarut. Nah, satuannya itu harus mol per kilogram. Cuman biasanya dalam prakteknya kita jarang sekali menemukan satuan pelarut dalam satuan kilogram. Jadi biasanya dalam gram. Kalau gitu rumusnya jadi gini aja. Ini artinya mol terlarut. Ini artinya massa pelarut. Tapi satuannya sudah dalam gram. Contoh misalnya kalau kita punya larutan misalnya 10 molal urea. Ini artinya larutan tersebut terdiri dari 10 mol urea dalam 1 kilogram pelarut atau air. Ya, ini nanti sama aja, boleh dianggap 1000 gram. Berikutnya, cara menyatakan konsentrasi yang berapa ya? Tadi udah sampai 4, sekarang kelima. Yang kelima, kita bisa menyatakan dengan fraksi. Kalau dalam suatu larutan ada zat terlarut dan pelarut, otomatis nanti ada dua fraksinya. Ada fraksi terlarut, gini cara ngitungnya. Ada fraksi pelarut.
yaitu mol pelarut dibandingkan terhadap mol total. Nah, karena keduanya adalah satu bagian, jadi jumlah fraksi mol terlarut dan pelarut itu harus sama dengan 1. Atau kalau kita turunkan dari kedua rumus itu, nanti kita jadi dapat persamaan ini. X itu artinya fraksi mol. Contoh, kalau misalnya kita punya campuran misalnya 20 gram urea dan misalnya 81 gram air misalnya. Kalau kita ditanya berapakah kadarnya, gampang, itu sih berarti massa urea dibagi massa total dikali 100%. Jadi kalau kita ditanya berapakah molalitasnya, berarti jumlah mol terlarut, mol ureanya. Ini saya kasih keterangan deh, ureanya MR-nya 60, airnya MR-nya 18. Terus keduanya membentuk satu larutan, anggap massa jenisnya 1,2 gram per mililiter. Misalkan saja. Nah, balik lagi kalau kita ditanya molalitasnya atau M kecil, berarti kita hitung N urea, ureanya tadi 20 gram tuh. MR-nya 60, jadi molnya 20 per 60 dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarut, massa airnya tadi 81. Jadi sekian molalitasnya. Kalau ditanya berapa molaritasnya atau M besarnya, nah M besar ini kan jumlah mol zat terlarut per volume total. Mol zat terlarutnya kita udah tahu, nah volume totalnya kita belum tahu. Ingat, dulu kita pernah belajar yang namanya massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Jadi kalau kita mau nyari volume, itu berarti massa dibagi massa jenis. Tadi massa total campurannya 20 gram urea dan 81 gram air. Massa jenisnya tadi kita misalkan 1,2. Jadi kita dapat nih volumenya. Volumenya berarti 101 per 1,2 ml. Kalau dijadikan liter berarti jadi 0,101 per 1,2. Balik, tadi kita mau ngitung molaritasnya. Molaritas itu mol dibagi volume. Molnya mol zat terlarut, jadi mol urea. Volumenya tadi udah kita hitung tuh. Ini satuannya mol. Dibagi 0,101 per 1,2 liter gitu. Kemudian kalau ditanya berapakah fraksi molnya, misalnya kita ditanya fraksi mol ureanya. Ureanya itu kan terlarut ya. Berarti mol terlarut dibagi mol seluruhnya. Mol terlarut mol urea 20 per 60. Mol airnya 81 per 18 gitu.